dari kelompok 2, saya Fitri Salma. Saya Firda Nurmala. Saya Maya Maulida. Di sini kami akan mempraktikkan negosiasi mengenai pengambilan keputusan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 Di antara pihak Kementerian Agama Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 8. Selamat menyaksikan! Pada rapat kerja antara Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada rapat kerja hari ini kami Kementerian Agama mengusulkan tentang kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023, yaitu sebesar 98 juta per jamaah haji reguler. Nah, dari biaya perjalanan ibadah haji ini 69 juta atau 70% akan dibebankan kepada jamaah haji dan 29 juta akan dibebankan kepada nilai optimalisasi atau nilai manfaat. Mohon maaf Bu, di sini saya menolak usulan kenaikan biaya perjalanan haji tahun 2023 yang diusulkan barusan. Mengapa? Karena BPIH tahun 2022 hanya sebesar 81 juta saja, dengan komposisi BP sebesar 39 juta setara dengan 40,54%. Dan nilai manfaat atau optimalisasinya sebesar 58 juta atau setara dengan 59,46%. Maka jika dibandingkan, usulan BP yang dibebankan pada calon jemaah haji sangat melonjak jauh dari 39,8 juta naik ke angka 69,1 juta. Lalu menurut Kementerian Agama, apakah calon jemaah dapat membayar tambahan kenaikan sebesar 29,3 juta dalam waktu yang cukup cepat sebelum waktu keberangkatan haji tahun 2023? Ya, kami juga meminta Kemenag untuk mempertimbangkan kembali usulan kenaikan BPIH tahun 2023 ini. Saya menilai usulan kenaikan biaya haji tersebut yang hampir senilai dengan 30 juta per jamaah dari tahun sebelumnya itu akan sangat memberatkan. BPIH Indonesia mestinya tidak naik. Bagaimana kalau Kemenag perlu untuk menghitung kembali secara rinci struktur kos BPIH? Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian struktur kos. Usulan kenaikan BPIH 2023 yang diusulkan saya rasa sangat tidak bijak. Saya yakin masyarakat juga akan mendemo keputusan Kementerian Agama ini. Baik, saya mengerti. Tetapi tujuan dari kenaikan BPIH tahun 2023 ini adalah untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan pengelolaan dana haji untuk jamaah-jamaah tahun selanjutnya. Jika dana nilai manfaat terus disubsidikan besar-besaran untuk tahun-tahun sekarang, maka dana itu bisa habis. Nah, kenaikan ini juga mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan untuk jemaah haji. Nah, selain itu, pemerintah Arab Saudi juga menetapkan kenaikan biaya layanan di masyayikh sejak tahun 2002 lalu. Serta sedang terjadi juga kenaikan harga bahan baku, transportasi, akomodasi, pajak, serta inflasi. Menurut yang Ibu bilang tadi ya, menurut saya kenaikan biaya haji ini menurut saya sangat menyalahi prinsip tata kelola penyelenggaraan haji sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Mengapa? Karena di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa urusan haji ini bukan hanya semata-mata soal ekonomi saja, tetapi juga menyangkut hak warga negara dalam beribadah, di mana negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik. Maka dari itu, mengubah komposisi biaya yang harus ditanggung jemaah dalam porsi yang sangat drastis sangatlah tidak bisa dibenarkan. Lalu berdasarkan data yang saya peroleh, asumsi-asumsi yang mendasari kenaikan yang Anda sebutkan tadi itu sangat tidak real. Mengapa?
karena angka inflasi global sepanjang tahun lalu diperkirakan hanya senilai 8,8% saja, dan di dalam negeri angka inflasi kita juga hanya senilai 5,5% saja, di mana harga minyak dunia dan aftur juga cenderung turun dan stabil. Maka dari itu, penurunan tersebut jelas bisa mengurangi komponen biaya penerbangan. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menyampaikan bahwa secara umum harga akomodasi di sana atau pada haji tahun ini hanya akan mencapai 20% lebih murah dibandingkan tahun lalu. Lalu menurut saya juga ada beberapa alasan kami menolak usulan kenaikan biaya tersebut. Alasan yang pertama yaitu pandemi COVID-19 di Indonesia ini baru saja landai dan mereda. Masyarakat masih berupaya menjalankan kembali roda perekonomian mereka. Karenanya jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup tinggi, tentulah itu sangat memberatkan masyarakat. Lalu alasan yang kedua, saat ini sudah ada BPKH yang mengelola keuangan haji. Kehadiran badan ini semestinya dapat meningkatkan nilai manfaat atau optimalisasi dana simpangan jamaah. Lalu alasan yang ketiga, kalau tetap dinaikkan, khawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji tersebut dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tentu asumsi ini kurang baik didengar, sebab pengelolaan keuangan haji semestinya sudah semakin terbuka dan profesional. Baik, mungkin keputusan kenaikan BPIH tahun 2023 ini belum bisa kita putuskan hari ini. Saya menerima alasan dari saudara sekalian. Kementerian Agama akan meninjau dan mengkaji kembali terkait kenaikan BPIH tahun 2023 ini. Baik, kalau begitu kami tunggu usulan kembali dari Kemenang mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023. Mungkin sekian rapat kerja hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rapat kerja kedua sekaligus finalisasi terkait masalah kenaikan biaya perjalanan ibadah haji 2023 karena situasi dan kondisi rapat kerja kali ini diadakan secara daring. Karena usulan besaran sebelumnya tidak disetujui dan banyak sekali keluhan dari masyarakat dan calon jemaah, Kementerian Agama meninjau dan mengkaji ulang besaran kenaikan tersebut. Hasilnya, kami menilai harus tetap ada kenaikan BPIH pada tahun 2023. Ini demi kenyamanan berhaji jemaah dan juga keberlanjutan dana nilai manfaat. Jika nilai manfaat digunakan seperti BPIH tahun lalu, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan yang sangat besar nantinya. Masih ada ratusan ribu jemaah yang harus mendapatkan haknya pada nilai manfaat yang sudah mereka keluarkan. Ini demi kepentingan masyarakat juga. Karenanya kami kembali mengusulkan kenaikan BPIH tahun 2023 dengan rata-rata sebesar 90.050.000 per jamaah haji reguler, terdiri dari biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang ditanggung jemaah rata-rata 49.800.000 atau sekitar 55%. Biaya perjalanan tersebut digunakan untuk biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan masyair haji. Dan sebesar 40.200.000 atau sekitar 44% digunakan untuk nilai manfaat atau optimalisasi per jamaah yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Kenaikan secara gradual ini sudah sangat efisien untuk meningkatkan kualitas ibadah haji, jemaah haji, dan menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan sebagaimana konsep istihah atau kemampuan berhaji. Saya pun menilai alternatif menaikkan BPIH tahun 2023 secara gradual sudah tepat dipilih. Saya rasa masyarakat akan mengerti akan kenaikan ini demi keadilan dan keberlanjutan dana nilai manfaat haji dan kenyamanan juga keamanan masyarakat calon jemaah haji.
Baik, jika seperti itu, mungkin kenaikan besaran secara gradual yang telah disebutkan tadi merupakan keputusan yang lebih baik daripada usulan kenaikan yang sangat drastis kemarin. Walaupun kenaikan ini mungkin akan masih dipersoalkan oleh beberapa masyarakat atau jemaah haji, tetapi mengingat keberlanjutan nilai manfaat, DPR RI sepakat untuk menyetujui besaran kenaikan BPIH tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama. Baik, dengan ini DPR RI sepakat untuk menyetujui besaran kenaikan nilai BPIH tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama. Baiklah, maka dari itu Kementerian Agama dengan disetujui oleh DPR RI Komisi 8 meresmikan terkait keputusan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 dengan rata-rata sebesar 90.050.000 per jamaah haji reguler dari biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang ditanggung jemaah dengan rata-rata 49.800 atau sekitar 55% dan besaran nilai manfaat sebesar 40.200.000 atau sekitar 44%. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian rapat ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktik negosiasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.